nggak pulang lagi ke Indonesia karena itu. Itu satu. Kemudian yang bertahan di sini, kalau punya rumah arsitekturnya nggak bagus. Bener. Arsitek ya mau keren. Nggak apa-apa. Namanya juga isu yang bola liar. Kenyataan yang dihasilkan oleh konflik itu menyedihkan banget. Iya. Masalah tadi CIA, Prancis sama itu lu cari hubungannya sendiri lah ya. Ya, itu bola liar menurut kami. Karena sangat-sangat mungkin ada konspirasi di setiap tragedi. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Masih berdua kami, Mas Tom dan Mas John. Halo. Habis ngomongin Al Zaitun, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak Nggak ada hubungannya anjing. Tapi tetap ini arahnya konflik horizontal. Iya, Sarah. Iya. Ini masih Sarah juga. Beberapa waktu lalu kita ngelihat berita tuh viral di Prancis, rusuh bro. Gara-gara itu isunya juga macam-macam kan. Ada yang masalah remaja yang ditembak sama polisi Prancis. Dibilang isunya Sarah karena remaja ini berasal dari migran. Aljazair ya kalau nggak salah. Dari Timur Tengah gitu deh. Nah, dari situ muncullah isu Sarah. Rusuh deh mereka. Terus akhirnya jadi pembakaran. Toko bakar-bakar, Louis Vuitton abis bro. Kasian deh. Tapi ya jadi ingat kejadian 98 lah ya. 98, 96 di Indonesia tuh waduh parah tuh rusuhnya juga. Iya. Sebenarnya mau internasional maupun secara nasional sudah terlalu banyak sih pelajaran-pelajaran terkait isu Sarah ini di muka bumi ini. Dan itu akibat itu sangat traumatik ya. Traumatik. Sekelompok orang gitu. Iya. Atau untuk suku atau agama tertentu gitu. Iya, terkadang begitu. Traumanya itu mungkin seumur hidup lah. Seumur hidup bisa. Iya kan? Ya, kalau kita ingat-ingat dulu aja yang 98 tragedi Mei, ya kan? Mungkin masih banyak yang keturunan Tionghoa ya kan yang nggak pulang lagi ke Indonesia karena itu. Itu satu. Kemudian yang bertahan di sini, kalau punya rumah arsitekturnya nggak bagus. Bener. Arsitektur, iya. Pagarnya ketinggian, terus aduh, gokil banget tuh. Itu melebihi keketatan penjara kalau gue lihat. Buat gue rasa takut berlebihan itu jadi bikin dia jadi apa ya, overprotective ya. Sama asetnya, sama ya, jiwa raganya. Dan yang paling nggak enak kan akhirnya hubungan antar personalnya kan. Iya, kadang-kadang bisa jadi punya curiga, prasangka buruk. Iya kan, ada prasangka yang nggak perlu. Gitu. Padahal kalau tes DNA nih, gue nih 70% Cina bro. Iya serius, lu tes DNA aja. Oh iya, thank you. Pernah lu tes? Hah? Belum sih, tapi gue yakin lah. Modal yakin? Iya. Orang-orang Indonesia kan banyak juga yang keturunan Mongoloid sebetulnya. Iya, kan kita kan. Cina juga. Ya kan Mongoloid kan ada 4 ras utama di muka bumi. Kalau kita lihat-lihat ke iyalah. Afrika tuh. Afro. Ya Afrika, Mongoloid, terus apa sih? Ada 4 lah pokoknya. Keloid. Steroid. Tuh orangnya keker tuh ya. Sama terakhir Android lah yang paling baru lah. Orangnya canggih-canggih. Tapi bentuknya kayak tong sampah gitu kan. Robot kayak tong sampah. Ya yang gue tahu sih gitu ya. Iya. Ya maksud gue kalau isu Sarah digoreng-goreng gitu, ya serem juga sih. Udah terlalu banyak lah pelajaran. Dulu kan siapa? Hitler. Dia kan terlalu serem sama Yahudi ya. Iya. Ya itu kan karena ini dia dendam personal kan. Dendam personal ya. Dendam personal. Tapi gara-gara dia perang dunia bro. Iya, ngehe emang orang itu. Anjing.
Ya jangan sampai di sini juga perang saudara. Perang saudara, ya kan, perang antar tetangga. Hmm. Udah gitu orang baik jadi jahat, ya kan. Kalau kan nih kayak lu lihat aja kerusuhan 98 waktu itu. Ya kan orang-orang yang tadinya bukan maling ikut gotong-gotong kulkas cuy, lu bayangin, gotong-gotong TV, ya kan, Iya, kasur apa segala macam digotong keluar dari ngejarah. mall dijarah. Yang gue bingung tenaganya dari mana orang-orang itu ya. Euforianya tinggi sekali Nah soalnya. itu dia. Pasti ada yang nyuplai bro. Pasti ada yang nyuplai itu. Bukan, itu orang-orang keturunan steroid tadi. Panoramix. Panas Iya, pakai ramuan ajaib. iya pakai ramuan ajaib. Jadi ada konspirasi dari luar juga sebenarnya. Iya, benar-benar. Jamu panoramik ya kan. Tapi mudah-mudahan lah ya, kerusuhan Iya. di Prancis itu tidak berlanjut. Ya, walaupun kita sayangkan ya patut dijadikan contoh lah gitu ya. Hmm. Supaya kita tidak mencontoh yang salah gitu kan. Itu masih untung Louis Vuitton emang produknya situ. Kalau enggak kan dia nyabut Kabur, modalnya. kabur investor. Iya, kamu investor. Iya. Yang rugi kita juga. Nyari kerja susah. Padahal udah susah emang. Iya. Maksudnya nggak begitu aja susah gitu ya. Iya. Malah jadi bikin susah diri sendiri juga. Panas. Tapi masih ini nggak sih sampai sekarang? Masih ya? Nah, kurang tahu. Tapi intinya yang pengen gue sampein nih ke teman-teman, ke kita semua, itu gue yakin di Perancis itu juga pasti ada provokatornya. Entah itu dari CIA atau emang oknum-oknum masyarakat yang emang kriminal. Kenapa lu bingung begitu? Hah? Kenapa ya? Sebel tuh CIA, bro. Terlalu banyak konspirasinya di muka bumi ini. Jadi Enggak kalau jangan sampai kita tersulut emosi karena ulah-ulah provokator tersebut. Iya, jadi kerusuhan di mana-mana enggak meluap. CIA itu maksud gua. Kalau kemarin kan kalau tadi kan CIA jangan-jangan ada kemungkinan CIA juga ikut campur di masalah Al Zaitun yang lu bilang kan. Iya, Kan asumsinya mungkin aja Al Zaitun karena dia punya sistem yang baik ya kan. oh kalau ini, Kalau di Prancis oh salah gua, mungkin Rusia kali ya. Karena kan bagaimana? Prancis kan EU tuh. Gila nih kontradiktif banget. Habis nyalain CIA, nyalain musuhnya bangke. Prancis kan EU tuh. Dia kontra sama tindakan peperangan yang dilakukan Rusia tuh. Jadi ada kemungkinan juga nih, gue nebak-nebak doang. Ada intervensi Rusia di situ. Tapi kenapa jadi penting Prancis? Maksud gue itu lah. Biar nggak ikut campur. Udah lu urusin dalam negeri aja. Wah, gue sih yakin gue Prancis ikut campur juga Rusia nggak bakal gimana-gimana. Iya. Kuat Rusia itu cuy ngeri. Keren dia. Kemarin aja gue lihat itu di salah satu media lah. Presidennya si Ukraina siapa? Zelensky siapa? Hmm. Ada foto dia dicuekin sama jadi di satu jamuan makan gitu apa kepala-kepala negara yang tergabung di dalam NATO dia sendirian gitu dicuekin yang lain pada ngobrol gitu. Dia sendirian gitu. Yang lain pakai jas bro. Yang lain pakai kaos. Enggak Enggak. kayak PDH dia. PDH. Dicuekin dia nggak boleh ditinggalin dia sama orang-orang itu. Dikira tukang listrik kali. Dikata surveyor tuh mengukur lahan nih. Takut ditodong mereka udah. Bisa jadi. Kirimin tank lagi dong. Ya. Ya sudah nggak mungkin menang itu ah. Jadi Rusia mau keren.
Nggak apa-apa. Namanya juga isu yang bola liar. Iya, Ya semoga aja nggak kejadian di sini kan. iya. Karena kan ya tahun ini kan mulai-mulai panas nih. Ya kan menjelang pemilu biasanya kan begitu. Iya. Nah itu dia. Kalau pemilu, ya semoga ini 2024 nggak ngulang lagi nih. Politik identitas. Ya balik, Pencitraan kan. balik lagi ke episode kemarin. Kalau pencitraan sih nggak apa-apa. Cuma ya kalau pencitraan yang dengan cara mengadu domba identitas sekelompok orang dengan identitas kelompok orang lainnya gitu kan. Yang notabene pasti yang pasti akan dipanas-panasin kan pasti selalu yang mayoritas. Ya Ya. kan? Mereka ngadu domba karena nggak berani ngadu keberuntungan. Bukan keberuntungan lah. Beruntungan juga, bro. Tapi yang utama kan bukan itu. Sekarang kan, Adu skill lah. Adu program. aduh, Kalau berani mah begitu, Le. iya harusnya. Tapi kan nggak nyampe ke akar rumput tuh ide-ide mereka tuh. Nah, itu kan tugas mereka untuk menyampaikan itu dengan baik. Bagaimana mereka menyampaikan program dan pikiran mereka sampai ke akar rumput paling Hmm. di level paling bawah. Kita kayak Prancis tuh ya, Hah? kayak Prancis. Maksudnya? Enggak, maksud gua kalau lu mau jadi presiden atau mau jadi Iya. caleg lah misalnya kan. Kan lu tidak bisa berharap eh, calon pemilih lu itu semuanya sarjana, Iya. ya kan? Nggak semua, lu nggak bisa berharap semuanya sekolah. Tapi gimana caranya supaya mereka paham apa yang mau lu lakukan kalau lu terpilih? Nah itu kan yang nggak dilakukan sama mereka. Gua nggak ngeliat ya. Iya, ya itu. Kampanye GBK udah Rame, musik. keliling-keliling aja lewatin pasar. Hmm. Cuma nanya harga cabai sekarang berapa gitu. Kalau dipikir-pikir dia jadi kayak ini ya, jadi kayak apa bangsa Romawi zaman dulu. Bangsa Romawi zaman dulu kan Suka nanya harga cabai juga. bukan komat. Sama. Enggak, mereka bikin kolosium, apa, gladiator gitu-gitu kan. Nah, Itu kan sebetulnya sebagai salah satu pengalih perhatian buat hiburan. buat hiburan supaya masyarakat Roma itu lupa akan kemiskinannya, akan apa ya, nggak bisa, udahlah gitu kan, nggak usah mikir aneh-aneh deh gitu kan, Iya. karena kan perbudakan terjadi pada saat itu kan. Kalau misalnya dibikin senggang ya kan, mereka jadi berpikir gitu kan, bener nggak sih ini perbudakan gitu kan, karena kan yang dan untuk mempertahankan perbudakan juga, gladiator-gladiatornya itu kan budak sebetulnya, Iya. ya kan? Nah itu tadi yang nanya-nanya harga cabai gitu, kacang kedelai. Iya, Abis itu apa? ya nggak ada. Kan kalau kampanye rata-rata kayak gitu cuman. Harga cabai sekarang berapa? Lu jual beras gimana? Habis itu, Pendapatan lu kayak gimana? Terus apa? habis itu kalau kalau apa? Pura-pura marah biasanya, Le. Oh iya, Itu paling sebel gua ngeliatnya. gimmick. Iya, ya kan? Sering tuh gitu tuh. Pura-pura marah. Marah beneran juga ya, mungkin marah beneran tapi marahnya depan kamera gitu. Iya. Dari kelihatan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya pura-pura marah, tapi abis itu what next-nya apa? Apa yang lu bisa lakuin Ya, habis buat itu kondisi itu? biasanya mereka mungkin pilih saya ya. Karena semakin apa ya? Kalau secara finansial itu Prancis aja sebenarnya termasuk negara yang mapan kalau buat gue ya. Masyarakatnya bisa sebrutal itu. Gimana kalau masyarakatnya nggak mapan? Ya, mapan gaji kita nggak tahu. Makan dia negara maju kan, bukan negara berflower seperti kita kan. Oh iyalah, mereka bisa bikin Rafale bro.
Masalah pemerataan dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kan sebetulnya mereka sudah masuk dalam jajaran negara-negara maju di Eropa Iya. kan. Negara maju bisa gitu, gimana kita? Maksud gue gitu. Iya. Bisa diobrak-abrik sama isu apa tadi? Sara. Nusara. Jadi ya kita belajar lah ya dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang terjadi di negara kita sendiri, dan sayangnya terjadi lagi di Perancis. Ya tapi ya sudah, kita ambil hikmahnya aja ya kan, jadi pengingat kita lagi gitu supaya Iya. Supaya kita kayak makin ingat, makin belajar. Bahwa menjelang kenyataan itu pedih. Iya kan? Kenyataan yang dihasilkan oleh konflik itu menyedihkan banget. iya, penyebab konflik itu siapa lah, CIA. Bisa jadi. Ini korban CIA dia. Korban CIA makanya dibenci banget. Iya, Indonesia ini korban CIA dari sisi demokrasi. Kita kebablasan jadinya. Betul. Salah satu yang akibat buruknya kan Freeport lah ya. Komisaris Freeport kan dulu mantan direktur CIA kalau nggak salah. Oh ya? Oh iya dong. Oh, pantas. Iya. Makanya Bung Karno waktu itu ketika ditawarkan, ya kan, dia bilang kan, saya nggak mau katanya, kalau kalian mau invest di situ. Tapi coba nanti tanya aja lagi ke penerus saya. Hanya dia digulingkan lah. Hmm. Oh gitu ceritanya. Iya. Soekarno menolak. Bahkan dia mengirim ratusan pelajar ke luar untuk jadi sarjana nuklir, sarjana apa. Dengan harapan mereka pulang, mereka bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Ya kan? Amerika tidak mau itu, CIA lah masuk. Coba digulingkan lah Soekarno ya kan, pembunuhan-pembunuhan dia ya kan. Dia kan pernah mau berapa kali dia percobaan pembunuhan, ditembak nggak mati, nggak kena, terus dilempar granat nggak mati juga, nggak kena juga. Terakhir yang itu eh, dibom pakai pesawat, terus yang akhirnya pilotnya ketangkep di Ambon, Gitu ya. ditukar sama dia sama Hercules pesawat, lu mau pilot lu balik nggak? Oh iya, gue pernah Kasih dengar. gue Hercules ini. Akhirnya dia diundang ke Amerika ya kan, ketemu Marilyn Monroe dan lain-lain itu lah. Tadinya Indonesia ke sono dicuekin sama Amerika. Gitu. Jadi, begitu kawan-kawan. Terima kasih sudah Gitu. menyaksikan episode kami kali ini. Iya. Semoga semuanya jelas, gamblang, dan clear. Untuk masalah tadi CIA, Prancis sama itu lu cari hubungannya sendiri lah ya. Ya, itu bola liar menurut kami karena sangat mungkin ada konspirasi di setiap tragedi. Iya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode ini. Peace. Cakep.